Halo semuanya, kembali lagi di channel edukasi kita. Kali ini, kita bakal membahas salah satu metode pembelajaran klasik, tapi tetap efektif, yaitu Metode tanya jawab. Metode ini sangat sering digunakan oleh guru di kelas, tapi sebenarnya ada banyak hal menarik di balik metode ini loh guys. Yuk kita bahas bareng-bareng. metode tanya jawab adalah teknik pembelajaran yang melibatkan proses interaksi dua arah antara guru dan siswa dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Biasanya, guru memberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa, atau sebaliknya, siswa bertanya untuk memperjelas materi yang belum dipahami. Kalau ditarik ke sejarah, metode ini sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno loh. Filsuf seperti Socrates menggunakan tanya jawab untuk melatih logika dan argumentasi murid-muridnya. Nah, itu dia sebabnya metode ini sering disebut metode Sokratik dalam dunia pendidikan. Apa sih tujuan dari metode tanya jawab? Yang utama, tentu saja untuk mengukur pemahaman siswa secara langsung, merangsang berpikir kritis dan logis, mendorong partisipasi aktif dalam kelas, melatih kemampuan komunikasi dan percaya diri, dan yang terakhir, membangun interaksi sosial antara guru dan siswa. Selain itu, metode ini juga bisa menjadi diagnosis belajar. Guru jadi tahu bagaimana yang belum dikuasai oleh siswa. Ngomong-ngomong soal pertanyaan, ternyata ada beberapa jenis pertanyaan yang sering digunakan dalam metode ini loh. Pertama, pertanyaan terbuka. Contohnya, mengapa pentingnya menjaga lingkungan? Siswa bisa menjawab dengan berbagai sudut pandang. Kedua, pertanyaan tertutup. Misalnya, apakah air termasuk zat cair? Jawabannya biasanya iya atau tidak. Ketiga, pertanyaan retoris yang tidak selalu butuh jawaban langsung. Tujuannya untuk menggugah pikiran siswanya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, pertanyaan penuntun yang membantu siswa menuju pemahaman tertentu. Nah, setiap metode pasti punya sisi positif dan kekurangannya. Yuk kita lihat. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari metode tanya jawab adalah meningkatkan partisipasi siswa, menumbuhkan keberanian berpendapat, menjadikan kelas lebih hidup, dan yang terakhir, melatih daya nalar dan logika. Baik, di mana ada kelebihan, di situ maka ada kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu bisa memakan waktu lebih banyak. Yang kedua itu tidak semua siswa nyaman menjawab. Yang ketiga itu butuh guru yang sabar dan aktif. Dan yang terakhir adalah bisa membuat siswa malu jika salah. Karena itu, guru hanya harus bisa menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menghargai semua jawaban. Selanjutnya nih ada tips buat guru. Yang pertama, gunakan variasi pertanyaan. Lalu yang kedua, beri waktu siswa berpikir. Yang ketiga, hindari mengejek jawaban salah. Dan yang keempat, apresiasi semua jawaban benar maupun belum tepat. Nah, tadi udah dijelaskan untuk tips untuk gurunya. Sekarang, apa sih tips buat siswanya? Yang pertama, berani bertanya dan menjawab. Yang kedua, jangan takut salah ya. Yang ketiga, dengarkan teman lain. Yang keempat, atau yang terakhir adalah latih diri berpikir sebelum berbicara. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang metode pembelajaran tanya jawab. Dari pengertian, manfaat, kelebihan, dan kekurangan, semoga semua bisa kalian pahami dan praktikan ya. Ingat, belajar itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling aktif dan berpikir dan berani bertanya. Dan metode tanya jawab ini adalah cara yang tepat untuk membangun keberanian dan daya pikir kritis itu. Kalau kamu seorang guru, coba deh mulai terapkan metode ini lebih sering dan kalau kamu siswa, Jangan takut untuk bertanya dan menjawab, karena dari situ kamu belajar lebih dalam. kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu di video edukatif selanjutnya. Terus semangat belajar. Sampai Sampai jumpa. jumpa.